Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mendadak Podcast. Wah. Baik, ini kita sudah di episode 12, Ibu. Oke. Di samping saya beda lagi nih tamu kita. Semalam juga ada tamu, Bu. Ya. Dari tamu eksternal juga jatuhnya, Ibu, tapi bagian dari keluarga kita juga, komite. Nah, yang dimana hari ini juga kita kedatangan komite, teman-teman. Nah, di samping saya ada komite dari SMP. Boleh Ibu perkenalan dulu, Ibu, ke penonton semuanya. Siap. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Ibu Aslindawati. Saya mama dari Fadzil Pahlipi angkatan 1, Faiza Syahira angkatan 3, Fadzrul Fahrezi angkatan 5, Fazrin Fitriana angkatan 9. Nah, itu semua anak saya alumni sini. Anak pertama, Bu? Ya, Sampai anak pertama. keempat? Ya. Dari SD atau? Dari SD. Dari SD, kelas Bu? 3 itu kami pindahan. Masya Allah. Pindahan ke sini, mengejar di sini pas sini buka tahun 2008. Kami pindahkan semua ke sini. Si abang pindah, kalau si kakak masuk TK angkatan pertama kayak gitu. TK angkatan pertama, Ya, anak TK, kedua, anak Bu. kedua. Anak kedua. Selanjutnya dari TK juga, Bu. Selanjutnya dari TK. Sampai yang angkat anak keempat. Anak keempat angkatan dari TK. Keluarga. Surprise ya. Iya, ini ya tadi udah dikasih tahu anak. Berarti Bu empat-empatnya semua di sini. Iya. Oke, Bu. Wah, ini kita tunggu dulu lah, Bu. Ini pertanyaan, ini mau tanyain tentang Oke. anak-anak Ibu nih, 4 di Ya. sini. Apa motivasi Ibu atau kenapa Ibu memilih sekolah ini, Bu? Oke. Pertama, kalau secara umum kita memilih kan dekat dari rumah, jarak. Betul. Ya kan? Nah, terus kedua, sebenarnya juga bukan kedua sih. Pertama dari yang pertama ini. Karena kita mengejar Islamnya itu, basic Islamnya. Karena kita kan muslim, sekolah muslim yang kita kejar duluan. Setuju, Bu. Terus saya suka dengan program IT-nya, Islam terpadunya. Saya ingat waktu itu saya sebut nama boleh? Boleh, Pak Hasbi itu ngomong gini, pengennya pas kita rapat ya waktu itu ya, kita rapat, Bapak itu pengen bagaimana mengolah pelajaran matematika dikolaborasikan dengan Al-Quran. Nah, saya tertarik dengan itu waktu itu angkatan pertama saya rapat. Terus berkelanjutan, jadi dari situ terbuka mindset saya untuk ya udah di sini semua. Semuanya gitu. ya, Bu, Dan ya. alhamdulillah pun bukan karena paksaan, tapi memang anak memang mau di sini. Nggak apa-apa Mas, itu aja enak, dia bilang gitu. Sekalian ini, Bu, ya. Ya. Sekaliannya Ya. ini udah 4 generasi jatuhnya. Berarti kan dari angkatan pertama yang baru dibangun Ya. sampai udah saat ini. Ya. Apa, Bu, yang Ibu lihat perubahannya, Bu, di tentang sekolah ini, Bu? Perubahan. Saya lihat perubahan positif semua. Ya, dari pertama tuh kita sukanya tuh ya gimana ya, anak masuk, anak diperhatikan, kita aktif di WA group. Waktu itu ya memang mungkin dalam bentuk surat, ada penyuratan, ada pemberitahuan. Nah, tapi semuanya itu saya nyamain di situ. Keterbukaan antara sekolah dengan orang tua itu lancar gitu. Sekalian bonding orang tua juga ya, Bu, ya. Dan bonding orang tua sama guru juga terjalin baik ya, Ibu, ya. Terus untuk kami pribadi, kalau kutip ya untuk yang umum ya, saya perhatikan. Kebetulan saya juga sering memperhatikan ya. Di sini itu ada yang namanya cateringan, makan kan. Betul sekali. Makan kami di sini tuh istilahnya sesuai permintaan orang tua dan anak. Walaupun kita udah ada jadwal nih makannya apa-apa, tapi kebetulan anaknya tuh alergi dalam salah satu menu. Nah, itu boleh request. Nah, itu enaknya kantin kita. Jadi request, kantin sehat kita itu request. Anak butuhnya telur, misalnya nggak suka daging, telur kayak gitu. Jadi boleh request ya, Bu, ya. Boleh request seperti jadi itu. makan pun di sini diperhatikan, dijaga semuanya. Aduh, makanya Bu Linda betah masukin anaknya ya, Bu, ya, sampai 4 generasi. Waduh, kaget sekali ini. Balik lagi, Bu. Tadi udah siap nih, Ibu, kita udah tahu profil Ibu Linda. Tapi Ibu Linda juga punya peran khusus di sini ya, Bu, ya. Nah, Ibu Linda di sini, teman-teman, sebagai ketua komite SMP, Ibu. SMP. Ya, ketua komite SMP. Mungkin Bu Linda ini bisa juga ketua komite SD ya, Bu, karena 4 generasi tadi ya. Itu sesuai angkatan lah. Waktu anak pertama ya mungkin di situ posisinya naik tingkat kayak gitu kan. Jatuhnya Bu Linda udah senior juga di sini, udah menyekolahkan anaknya 4 di sini ya, Ibu. Jadi Ibu ditebak, Ibu guru ya di sini. Padahal enggak. Ada anaknya semua ya, Bu, ya, masukin sini. Nah, jadi Ibu gimana, Bu? Udah berapa tahun nih, Bu, menjadi ketua komite di SMP, Bu? Kalau SMP itu dari Bang Ajil ya kayaknya. Bang Ajil SMP. Bajil SMP kan tahun berapa itu, Bu? Bang Ajil tamat 2016. 2016 Bang Ajil tamat, itu saya masih diwakil tuh. Karena saya lebih
biarlah bapak-bapak dulu waktu Iya itu. iya. Saya pun udah lupa siapa bapak-bapaknya. Nah, selesai itu bapak itu mundur, ya kita naik gitu. Sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang Oh, alhamdulillah masih alhamdulillah. dipercaya ya. Iya, Ibu. Sempat sih ngajukan, udah Ustadz mungkin bisa regenerasi nih ke yang lain gitu kan. Jadi kata Ustadzah di sini, Bunda aja lah kayak gitu. Sama pada tema kita hari ini ya Bu ya, Ya. Jembatan Aspirasi Komite Sekolah Penghubung Orang Tua dan SMP Darul Mukmin. Jadi penghubungnya. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit lah Ibu tentang Komite SMP. Dan Ibu udah berapa tahun itu ya Bu? Jatuhnya dari 16 ke sekarang berapa ayo? 16 aja lah ya, paling akhir abang 16 kan. Anggaplah udah 10 tahun lebih ya Bu ya. Iya, udah 9 tahun ya. Ya 9 tahun ya Bu ya. Tahun. Masya Allah. Jadi Bu, Ibu udah tahu ini, Ibu udah lama lah memegang jabatan komite sekolah ya Bu ya, yang dimana komite sekolah itu sebenarnya ngapain sih Bu, tugas intinya? Kalau saya sih lebih suka, saya mengangkat permasalahan orang tua yang ada di dalam sekolah ini. Saya lebihnya ke situ. Jadi saya tidak tertutup kemungkinan untuk menerima apa tuh yang mereka butuhkan dari Darul Mukmin ini. Bukannya saya bekerja, tidak, saya tidak menganggap ini pekerjaan, tapi saya menganggap ini adalah untuk keseimbangan ya antara orang tua dan guru, orang tua dengan sekolah, dengan lingkungan, yayasan semua. Jadi nyaman gitu kan, biar sama-sama nyaman. Jadi saya masuk di setiap grup. Saya bilang ke mereka, perkenalkan diri dia, apalagi di angkatan yang pertama kelas 7 kan. Betul Ibu. Saya perkenalkan diri, saya bilang silakan ayah bunda jika ada masalah tolong disampaikan. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Ya kan seperti itu. Setiap tahun saya sampaikan seperti itu. Nah, 1 bulan sekali misalnya saya muncul. Gimana kabar, paling kayak gitu. Tapi setelah Ibu mengabari kalau seandainya ada permasalahan, tolong sampaikan ke komite, apakah berjalan Ibu? Berjalan Ibu ya? Ada masukan. Banyak ya Bu ya? Banyak. Jadi bahkan dari teman-teman SD juga yang mungkin segan, nimbrungnya ke saya, Kak bantu dong sampein ke yayasan. Oke, disampaikan kayak gitu. Jadi itu nanti bagaimana Ibu? Kan Ibu udah jadi nih sama kayak tema kita jembatan aspirasi dari ayah bunda ke Ibu. Ibu penyampaiannya ke sekolah itu bagaimana Bu? Saya biasanya melalui unit dulu nih, unit. Misalnya ada yang permasalahan di SD. Jadi mereka nih nggak gimana gitu ya, net karena teman mungkin ya. Jadi Kak boleh tak? Jadi saya yang bustunya SD, saya ke SD dulu nih ya. Nah kebetulan kita sekarang temanya SMP, jadi SMP. Jadi saya biasanya tuh ke wali kelas dulu. Kalau wali kelasnya oke, boleh nih bunda mungkin langsung ke kepala sekolah. Ya udah saya ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya boleh mungkin ibu ke yayasan, ya udah ke yayasan gitu. Atau mungkin dari kepala sekolahnya yang ke yayasan udah clear di situ gitu kan. Udah selesai Bu ya. Selesai. Nanti kalau misalnya masih ada permasalahan yang istilahnya belum terselesaikan, ya kita follow up. Tapi rasanya selama ini nggak pernah yang ada follow up deh. Nggak pernah Ibu ya. Jadi clear. ketika disampaikan cepat tanggap, DM cepat tanggap. Masya Allah sekali Bu. Nah jadi tadi udah tahu nih, berarti tugas utamanya itu ya Bu, lebih menampung kalau seandainya ada permasalahan yang ayah bunda belum bisa sampaikan langsung ke yayasan atau unit, menyampaikan ke komite, itu tugasnya Ibu ya. Dan kemarin juga sempat di komite TK Bu, tapi temanya tentang iuran gitu kan Bu, bukan sekedar iuran aja, apa tugasnya. Nah, sama mereka juga seperti itu ya Bu ya, untuk menyampaikan ayah bundanya apresiasi ke komite. Nah jadi motivasi Ibu lah dulu jadi komite nih sebenarnya bagaimana, apa Bu maksudnya Ibu mau masuk ke komite nih, niat Ibu? Niat saya? Iya. Ya itu tadi saya bilang, saya pengen apa ya, nyaman ya Bu ya. sih, nyaman orang tua, murid, guru, mereka nyaman di sini kayak gitu. Saya paling anti tuh kalau ada desas-desus di luar tuh yang tidak nyaman. Betul, itu saya merasa tidak bagus kan. Jadi itu saya selesaikan. Jadi kalau ada kabar-kabar berita miring ya Bu ya di luar, kabar burung yang aneh-aneh itu Ibu bisa meluruskan ya Ibu ya? Ya insya Allah saya meluruskan. Mau dari manapun itu, umum kah, dari SD kah, TK kah, saya masuk di situ insya Allah. Saya berani tampil. Karena saya yakin itu nggak salah. Iya, gitu. Karena Ibu kan juga udah tahu di bagian internalnya bagaimana. Kita tahu. Wah itu Bu. Nah jadi itu salah satu mimpi terbesar Ibu di komite ini, atau ada lagi Bu visi yang akan Ibu jalankan? Oke, ini saya dapat satu nih. Alhamdulillah ya, sekarang kita sekalian promosi nih ya. Alhamdulillah sekarang di Darul Mukmin SMP itu kita udah memfasilitasi dengan kelas berlengkap AC ya. Betul, fasilitas AC. Nah itu yang udah tercapai kan. Sejauh ini kan kemarin kita ada masalahnya itu karena mungkin kurangnya kuota listrik atau apa. Sekarang alhamdulillah udah tercover itu semua. Terima kasih nih kepada yayasan ya udah menjembatani itu. Nah terus satu yang akan saya tambahkan, insya Allah tuh kita kan ada namanya program Quran Camp. Quran Camp itu biasanya kita laksanakan di bulan Desember.
Ya, Bu. Nah 2 tahun yang lalu itu kan kita terpisah antara Quran Camp dengan, apa namanya, yang ke luar negeri, Jalan-jalan yang study tour ya, Bu, ya? Nah jadi karena itu terbagi, otomatis kan anak jadinya nggak bisa sama-sama kumpul nih Betul, kan. Ibu. Nah, jadi tahun depan insyaallah karena tahun ini udah terlaksana, udah bakal terlaksana dan udah booking tempat segala macam, jadi nggak mungkin ini, agenda ini dijalankan tahun ini. Nah, jadi tahun depan insyaallah saya berharap mudah-mudahan nih didengar nih kan Nanti kan ditonton ini, yayasan Bu. kan. Nah, orang tua juga mungkin mendengar. Saya berencana begini, study tour dijalankan dengan Quran Camp. Jadi kita bikin Quran Camp itu di luar. Saya rasa estimasi biaya mungkin lebih Iya. lebih kecil, jadi sekali jalan nih kan. Sekali jalan ya, Bu, ya? Bisa keluar negerinya dapat, si Quran Camp-nya juga dapat, kayak gitu. Jadi sejalan, sekali dayung 2 pulau terlampaui kan, kayak Betul, gitu Ibu. istilahnya. Oke. Jadi Itu pengennya begitu ya, Bu, pengennya ya? begitu. Mudah-mudahan nanti disetujui kan, orang tua juga setuju. Jadi nanti kita akan rapatkan dulu lah sebelum pelaksanaan. Biasa itu kalau rapat Ibu sampaikannya, berarti kan komitennya ada jajarannya, Bu, ya? Ada. Ada. Biasanya ketua wakil, sekretaris bendahara Ya atau? biasanya bertiga dulu gitu. Bertiga. Nah, kalau bertiga nggak sempat ya saya sendiri nanti ketemu ustadz. Nanti ustadz akan bagian kesiswaan mungkin untuk ngumpul kan orang Nyampaikan tua, ya, Bu, ya? nyampaikan ngumpul orang tua kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu berarti visi ke depannya, Bu, ya? Supaya Quran Camp dan study tour ini pengennya sekali sejalankan aja. Jadi hemat waktu, hemat biaya. Nah, terus bisa juga nanti kami juga nggak tertutup loh, kemarin mulai 2 tahun yang lalu kami membuka bagi orang tua yang mau ikut gabung, jadi silaturahmi lebih, jadi kita lebih besar luas kita boleh lagi, Bu, ya? boleh, orang tua bisa ikut. Orang tua aja join juga nggak masalah Nggak gitu. masalah. Mungkin mau sekalian juga murajaah kan. Iya. Oke, Bu. Nah, itu mimpi terbesar Mita ya, Bu, ya. Mudah-mudahan tahun depan terrealisasikan ya, Bu, ya. Amin. Semoga didengar sama unit nantinya. Baik, tadi tentang aspirasi ya, Ibu, ya. Orang tua itu kalau menyampaikan aspirasi ke Ibu, bagaimana? Apakah Ibu ada membuka forum atau via WA mungkin atau via WA ya, Bu, ya? Tapi ada nggak Ibu pengen kayak kita bikin forum yuk, kayak duduk di mana ngopi-ngopi sambil buka ini gitu? Jarang sih karena Jarang ya, Bu? menyesuaikan waktu itu susah. Nanti kalau kita bikin rapat aja deh, rapat aja kadang-kadang susah kan untuk ngumpulin orang. Saya belajar dari pengalaman, jadi saya lebih suka face to face, one by one aja deh. Bisa lihat WA, kalaupun mau ketemu ya kita berdua aja yang ketemu kayak gitu. Oke, baik, Bu. Nah, berarti kan kalau dibilang di sini jatuhnya kritik dan saran yang akan Ibu tampung di komite ya, Ibu, ya. Coba Ibu boleh spill sedikit gak, Ibu? Ada nggak satu kritikan atau saran dari ayah bunda ke Ibu? Kita tidak usah menyebutkan ininya lah ya, Ibu, ya. Tapi yang menurut Ibu kayak unik atau permasalahannya itu sebenarnya unik atau berdampak besar, tapi bagaimana Ibu menyikapinya? Ada nggak, Bu, ceritanya? Baru-baru ini sih. Iya, boleh Bu, boleh disampaikan. Jadi nanti apakah udah ini, Bu, udah terselesaikan? Udah, boleh disampaikan, Bu. Oke. Boleh. Mohon izin ya, Iya, jangan sampai ada pihak yang tersinggung ya kan. Boleh. Karena ini terkait dengan pemerintahan sejujurnya. Ini terkait dengan MBG. MBG dari awal juga Ustadz kepala sekolah ya, dia nyampein ke saya, Bu, ini kita bakal ada MBG, kita ikut, dia bilang kan. Saya langsung menolak. Terus terang mungkin Ustadz Muhammad masih ingat tuh. Saya langsung, kenapa harus ikut Ustadz? Kita udah ada kantin, udah ada catering, saya bilang. Yang saya pikirkan itu tadi, Bu, Kak ya. Yang saya pikirkan tadi masalah anak kita yang request makan, request menu. Wah, request menu. Nah, terus saya tidak terus terang saya nggak suka dengan peraturan waktu itu kita ada sign kontrak ibaratnya. Kita nggak boleh komplain. Sementara saya tipenya orang yang cerewet. Terus terang saya bilang saya cerewet, selagi itu nggak sesuai saya akan cerewet. Nah, jadi benar seiring waktu berjalan kita bukakan dulu nih. Masuklah MBG kemarin ke sekolah kita. 3 unit masuk. Coba jatuhnya, Bu? Coba. Karena nanti kalau nggak coba dibilang kita sombong pula kan, DM sombong nih gitu kan. Padahal bukan karena sombong kita sudah memikirkan dampak kedepannya itu apa. Nah, sekali terjadilah kayak gitu kan. Ya seperti tadi, makan nggak bisa request kan. Betul, Ibu. Terus ada mama cakap nasi udah keras. Sementara kan kita nasi kita fresh. Iya, betul, Ibu. Dari awal nasi kita tuh kita ditermoskan. Anak makan pilih sesuai yang mereka mau kayak gitu. Nah, jadinya
itu sih yang terunik, dan alhamdulillah itu dalam kartu besar ya. Jadi kita waktu itu rapatnya dari TK, SD, SMP semua unit digabungkan rapat di situ waktu itu. Berarti setelah udah uji coba ternyata nggak berjalan efektif ya jatuhnya Bu, atau nggak sesuai sama permintaan orang tua. Kita kan sekolahnya swasta ya Ibu. Kita juga sudah menyediakan makan. Jadi itu ya Bu ya, tantangan juga Ibu. Iya, tantangan murid itu karena cangkupannya besar dalam hati, aduh ini ngeri-ngeri kalau sedap emang disetujui emang agak ini juga ya Bu. Oke, wah itu tadi. Alhamdulillah itu clear juga. Itu tadi ya peran komite Ibu ya, itu halnya besar tapi komite yang menyampaikan ke sekolah. Kerjasama lah pokoknya semua unit sama-sama kami kemarin. Baik Ibu. Oke. Nah, itu gede ya Bu ya. Dina baru tahu juga ternyata permasalahan MBG ya Bu ya. Ternyata MBG. Buat saya pribadi masalah karena anak-anak di sini ada request menu. Tapi orang tua juga yang lain juga ada ya Bu ya. Sama seperti Ibu juga yang masalahin MBG ini. Ada anaknya yang sakit perut. Itu jadi kan nggak boleh kan ya. Ada yang sakit sampai kayak gitu ada. Jadi kita selesaikan internal aja waktu itu. Oke. Kalau ini udah siap tentang aspirasi, apakah pernah Ibu tentang komite ini yang berbeda pandangan sama unit? Ada nggak Ibu? Sejauh ini nggak ada ya Bu ya. Kayak menolak belakang, kayak Ibu menyampaikan ini ternyata sekolah tidak menerimanya atau bagaimana? Sejauh ini sepertinya kami saling tukar pendapat, cari solusi, udah clear kayak gitu aja sih. Gak ada ya Bu ya? Gak ada. Takutnya kan di komitenya udah siap nih, kita udah nampung berapa dari ayah bunda, tapi di sekolah ya belum lah gitu lah. Gak ada ya Bu ya? Paling kita sesuaikan waktu berjalan. Betul, kayak gitu. Ya kayak sekarang nih program kita Adiwiyata tuh itu lagi diprogramkan. Itu mungkin lagi berjalan kan. Iya Bu. Nah, kalau terjadi terlaksana alhamdulillah. Tapi berjalan sih, insyaallah. Berjalan ya Bu ya. Oke Bu. Ada program lain Bu di komite? Kayak kalau di TK itu ada pengajian seperti itu. Ada nggak Ibu di komite SMP? Belum ada. Pengajian belum. Terus kalau masalah yuran tadi ya di TK kami nggak ada yuran. Oh nggak ada Ibu. Saya nggak ada. Saya nggak buat yuran karena di kelas kita kan ada kas kelas. Jadi kalau ada yang sakit atau apa mungkin dari uang kas kelas bisa digunakan ke situ. Nah kalau istilah dari komite misalnya mau menjenguk orang sakit atau apa, mungkin bisa barengan dengan sekalian wali kelasnya juga ya Bu ya. Jadi itu sama aja kontribusinya sebenarnya Bu. Mungkin di TK ada karena ya namanya anak kan nggak bisa ngumpulin uang ya Bu. Belum ngerti ngumpulin uang gitu kan. Nah, kalau kita udah deh cukup dari situ aja. Oke Bu. Oke. Berarti ini udah banyak ini Bu. Udah banyak pertanyaannya. Udah banyak Ibu. Udah cukup. Tapi Ibu boleh terakhir nih Ibu sampaikan ke penonton lah Ibu. Bagaimana pengen testimoni tadi udah ya Bu 4 generasi soalnya tadi. Bagaimana kedepannya komite? Ibu pengen sampaikan bagaimana kedepannya. Habis itu untuk ayah bunda yang nonton sesama ini ya Bu. Mungkin ada juga yang belum mengenali Ibu mungkin. Ada nggak Ibu ya? Udah terkenal Ibu ya? Nggak tahu nih. Kelas 7 kan? Kelas 7 ya. Karena kemarin pas rapat kelas 7 saya nggak ikut. Kebetulan lagi keluar kota kan, jadi tak ikut, tidak kenal. Nah, jadi boleh Ibu sampaikan pesan Bu untuk komite selanjutnya ke depannya bagaimana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nih pesan singkat ya buat ayah bunda di rumah yang kelas 7 terutama yang anaknya baru masuk ke Darul Mukmin SMP. Nah, jika ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin boleh disampaikan lewat pesan WA, karena saya tuh ada di WA Group. Nama saya ada di WA Group, silakan cari. Insya Allah kita siap menampung apapun permasalahannya, dan mudah-mudahan kita dapat mencari solusi jalan keluar terbaik ya. Oke, itu aja dari saya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Jadi ayah bunda, berarti di komite SMP tuh lebih menekankan tentang pendapat lah Ibu ya, aspirasi orang tua ke guru. Kalau seandainya belum sempat menyampaikan atau segan menyampaikan, boleh menyampaikannya ke Bu Haslinda. Karena ibunya udah lama di sini, udah 9 tahun. Anak Ibu kelas yang sekarang ini
udah tamat. Udah tamat juga Iya, Ibu? angkatan 9 itu udah tamat. Udah tamat. Sekarang Oke. udah kelas 2 SMA. Jadi sekarang itu angkatan terakhir, yang di kelas 3 tuh angkatan 11. Oh gitu. Baik. Mantap ini udah senior Bu Lindanya. Terima kasih banyak Bu Ya, sudah datang sama-sama, pada Mendadak Kak. Podcast hari ini. Iya. Komite TK Komite SMP. Luar biasa. Baik, ini udah tutup ya Ibu ya. Baik teman-teman, jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Saya Ninda Ayu Sabina, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.